Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita VPN Fastnet. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan mengapa VPN remote-nya itu mudah terputus. Nah, itu ada beberapa faktor. Di sini kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu adalah kondisi jaringan ISP tidak stabil. Jadi ISP yang digunakan di dalam mikrotik itu sangat mempengaruhi. Jika kondisinya itu tidak stabil, maka menyebabkan VPN remote-nya mudah terputus. Kemudian juga ada gangguan dari sisi ISP. Contohnya di waktu-waktu tertentu ada gangguan sebagian konten ataupun keseluruhan dari ISP hingga menyebabkan VPN remote-nya terputus. Yang selanjutnya yaitu ada kesalahan konfigurasi. Nah, masing-masing mikrotik user ini tentunya berbeda dan konfigurasinya juga berbeda. Jadi pastikan tidak ada kesalahan konfigurasi yang menyebabkan nantinya VPN remote-nya itu mudah terputus. Kesalahan sedikit saja itu fatal akibatnya. Jadi pastikan tidak ada kesalahan. Yang terakhir yaitu adanya load balance di sisi mikrotik. Jadi load balance itu biasanya menggunakan dua ISP. VPN remote itu jaringannya terbagi oleh load balance. Kadang menggunakan ISP A contohnya dan ISP B. Jadi dia berpindah-pindah dan tidak statik. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya VPN remote-nya itu tidak bisa diremote. Kemudian VPN remote-nya sering terputus dari server VPN. Itu karena ada penyebabnya ini. Kemudian VPN remote tidak lancar ketika diremote. Tentu tidak akan lancar karena ketika meremote misalkan lagi meremote tiba-tiba terputus. Nah, itu dikarenakan yaitu VPN remote-nya itu tidak terhubung ke server VPN yang mengakibatkan disconnect dan mengakibatkan tidak bisa diremote. Kemudian sering mendapatkan notifikasi terus terputus dan terhubung di WhatsApp. Kami berikan contohnya seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah, ketika jaringan di sisi mikrotik ataupun ada load balance ataupun kesalahan konfigurasi, tentunya server VPN itu akan mengirimkan pesan ini. Terputus dari server VPN tidak dapat diremote. Yang mengirimkan ini adalah server VPN kepada pelanggan VPN remote. Server VPN memberitahu bahwasanya, "Hey, remote kamu tuh terputus dari server VPN," begitu loh. Jadi ini adalah yang pesan dikirimkan oleh server VPN. Jadi ini kadang disalahartikan juga. Kak, ini gara-gara VPN remote nih putus nyambung terus, pelanggan saya teriak-teriak, pelanggan saya komplain. Nah, itu tidak ada korelasinya sama sekali karena VPN remote sendiri tuh mempunyai interface sendiri dan dia juga membutuhkan koneksi internet yang sangat stabil. Jika tidak stabil maka menyebabkan ini. Nah, ini untuk masalah pelanggan, silahkan cek konfigurasinya beda. Jadi VPN remote itu tidak menyebabkan konfigurasi yang lainnya berantakan, tidak, karena itu beda sendiri. Kemudian apa solusinya yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu melakukan pengecekan keseluruhan baik di sisi mikrotik maupun kondisi jaringan ISP. Kita nih sebagai admin jaringan tentu bisa melakukan pengecekan di sisi mikrotik dan kita harus paham sedikit demi sedikit terkait tentang kondisi jaringan kita ataupun kondisi mikrotik kita. Kak, bagaimana kalau saya pemula? Nah, kalau bagi yang pemula nih biasanya admin Fastnet itu akan memberikan sebuah tutorial. Nah, sebuah tutorial itu merupakan rangkuman-rangkuman untuk kita mengetahui apa sih yang menyebabkan VPN remote kita itu terputus, apa sih yang menyebabkan VPN remote kita itu mudah terputus. Nah, seperti itu. Jika diberi tutorial itu jangan di skip. Kalau di skip akhirnya salah paham, kemudian tidak mengerti. Kita paham, sebagai pemula itu kita agak bingung. Nah, makanya kita
berikan sebuah video tutorial agar itu mudah dimengerti. Video tutorialnya yang kita berikan tidak panjang kok, pendek-pendek dan mudah dimengerti untuk pemula. Yang kedua yaitu segera lakukan perbaikan jika terdapat kesalahan konfigurasi. Nah, kalau kita sudah mengetahui penyebabnya itu apa, maka segera lakukan perbaikan. Jika tidak dilakukan perbaikan segera, maka yang terjadi tetap VPN remote-nya terputus, VPN-nya remote-nya terhubung kembali gitu. Notifikasi itu akan terus berjalan karena server VPN terus mengirimkan itu gitu loh. Kemudian jika menggunakan load balance, itu silakan lakukan static routing dan arahkan ke salah satu ISP yang paling stabil. Jadi begini teman-teman, jika teman-teman itu menggunakan load balance, arahkan itu ke ISP yang paling stabil, misalkan menggunakan Telkom sama Bisnet. Nah, yang Bisnet ini sedang ada gangguan, arahkan aja ke sedang ada gangguan, misalkan contoh nih ya, ini hanya sebagai contoh, arahkan saja ke ISP Telkom gitu loh. Begitu sebaliknya, kalau yang bermasalah adalah ISP A atau Telkomnya itu, maka arahkan ke si Bisnet gitu. Jadi tidak akan mudah terputus begitu. Kemudian jika teman-teman sudah mengetahui jaringan ISP-nya yang bermasalah, silahkan laporkan ke ISP tempat teman-teman berlangganan. Jadi jangan laporkan ke kita karena itu sudah beda segmentasinya begitu. Dan kondisi jaringan yang stabil itu biasanya ada di sekitar 10-40 milisecond nih. Ini adalah bentuk contoh pengujian. Dan pengujian ini terdapat di video tutorial. Caranya bagaimana ada di video tutorial. Ini adalah hasil pengujian dari Mikrotik ping ke server VPN. Yang didapatkan adalah pingnya yaitu latensinya rendah 26 sampai 25. Jadi ini stabil, maka VPN remote-nya tentu akan lancar dan tidak mudah terputus, dan tentunya tidak akan mendapatkan notifikasi putus nyambung begitu. Kita sediakan tutorialnya untuk mengetahui cara penyebabnya ini. Ada part 1, ada part 2. Admin VPN Fastnet selalu mengirimkan video tutorial tersebut jika teman-teman mengalami kendala VPN remote-nya terputus ataupun mudah terputus. Jadi kita cari dulu penyebabnya. Ketika sudah kita tahu penyebabnya, baru bisa kita atasi. Selama kita tidak tahu penyebabnya, maka tetap tidak akan bisa teratasi. Untuk yang menggunakan load balance, kita juga sediakan ada part 1 dan ada part 2-nya. Ada yang menggunakan static routing menggunakan marking koneksi dan tidak menggunakan marking. Ini juga disediakan oleh VPN Fastnet. Untuk teman-teman yang butuh tutorialnya, request aja ke admin, nanti akan dibantu. Mungkin itu saja penjelasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman, masalah teman-teman teratasi semua. Sekian, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.